Ya, untuk saat ini kita akan memberikan informasi tutorial pemakaian dashboard chart gadai pada aplikasi GSI. Yang pertama, login aplikasi GSI. Selanjutnya, buka menu file dashboard. Selanjutnya, terdapat 4 pilihan chart yang diantaranya grafik chart bar. Ini grafik chart bar yang ini. Yang kedua, grafik chart pie yang ini. Yang ketiga, grafik chart line yang ini, yang lain. Yang keempat, grafik chart kombinasi. Ini kombinasi ini chartnya. Di antara 4 grafik chart ini memiliki tujuan yang berbeda dan beberapa fungsi persamaan yang diantaranya. Yang pertama, grafik chart bar. Tekan ini grafik chart bar dan double klik, maka akan tampil grafik chart bar ya. Fungsinya adalah sebagai pembanding item barang gadaian yang masih aktif saat ini dengan harga barang gadai saat ini. Harga barang gadaian saat ini harga pasaran dengan nominal pinjaman dari harga barang gadaian yang masih aktif saat ini, yang dimana tujuannya agar user pihak gadai harus berperan aktif dalam monitoring perbandingan kedua harga ini agar menyikapi harga pasaran yang dimana harga pasarannya cenderung naik atau turun. Pertama, kita di sini ada item-itemnya. Di sini item handphonenya, barang-barangnya semua, emas, handphone, laptop ada di sini semua. Ini adalah barang gadai masih aktif. Yang hitam ini harga pasaran, yang hijau ini harga nominal pinjamannya. Kita bisa tampilkan juga nilainya. Untuk mensortirnya, untuk memfilternya, pilih table. Misalkan kita cari berdasarkan kategori, misalkan handphone, kita mencari handphone saja. Di sini keluar recordnya, dan record ini mengikuti tabel yang di sini. Di sini khusus handphone semua yang tampil. Sini kita bisa lihat, cari contoh handphone Nokia X2. Di sini 1,6 harga pasarannya, nominal pinjaman 1,2. Ini sini ada keuntungan ya, ada selisih keuntungan. Harganya naik 400.
maka saat dilelang atau dijual kembali oleh pihak gadai akan ada selisih keuntungan di sini. 5,5 di sini 3,7 yang di sini contohnya yang mengalami kerugian contohnya saat ini adalah handphone Galaxy Young ini. Nominal pinjamannya 5 juta, di sini harganya sudah 585. Ini kerugiannya sangat besar. Yang lainnya sih keuntungan semua. Contohnya yang lain berdasarkan Ortet, misalkan Ortet di Citra 2. Sini jelas kelihatan ada laptop di sini ya, Aspire. Nominal pinjamannya 10 juta, di sini harga pasarannya 3,4 ya, 3,399. Di sini banyak yang bisa disfilter berdasarkan item contohnya atau berdasarkan brand. Kategori sudah, payment status, ekstra ini perpanjangan, normal masa normal. Untuk selanjutnya kita close, lanjut ke chart yang kedua, grafik chart pie. Ini fungsi dan tujuannya. Fungsinya sebagai pembanding kategori barang gadaian yang menampilkan total selisih harga antara nominal pinjaman dengan barang gadaian. Jadi ada selisihnya antara nominal pinjaman dan barang gadaian, di mana ketiganya ditampilkan dan harga barang gadaian saat ini di pasaran. Dengan tujuan si user atau pihak gadai dapat mengetahui jika ada selisih yang minus, maka secepatnya barang gadaian harus ditebus oleh customernya atau dijual atau dilelang. Grafik chart ini ada di sini, double klik aja. Ini ada berdasarkan kategori ya, kategori barang gadaian. Di sini ada kategori barang gadaian, mas, handphone, laptop. Di sini kita misalkan mau berdasarkan dari Nokia gitu, coba di sini handphone ya Nokia. Di sini ada selisihnya minus ini, minus 4 juta, dimana harga pasaran ini sudah hampir 17 juta, sedangkan total barang yang ada di sini masih 13.330, ada kerugian sekitar 4 juta. Jadi untuk barang handphone semua tipe di Nokia ini harus di cross check lagi agar tidak mengalami kerugian saat dilelang atau dijual. Ini sama seperti tadi, bisa bicara berdasarkan outlet, item, payment, kita close, masuk lanjut ke chart yang ketiga, grafik chart line. Ini fungsinya sebagai pembanding brand atau merek dengan merek yang lain agar barang gadaian antara harga barang gadaian saat ini, harga pasaran dengan nominal pinjaman dari barang gadaian. Ikut juga menampilkan total selisih harganya dengan tujuan agar pihak gadai
tidak menganggap kerugian saat barang gadai ini selisihnya minus gitu ya saat dilelang atau dijual, dan tidak mendapatkan keuntungan kalau dia minus. Grafik chart lain ini kita buka sebagai pembanding merek, ada di sini, double klik aja. Nah di sini ada kurvanya, naik turunnya. Kita sekarang mencari berdasarkan outlet. Kita kedua coba. Nah di sini handphone Acer ini ya itu nominal pinjaman ya. Nilainya 12 juta, sedangkan harga pasarannya di sini ada 6,7. Biru ini total selisihnya. Jadi ini belum mengalami kerugian, masih ada keuntungan jika beberapa hari, beberapa minggu masih barangnya masih ada di gudang guys. Sini Samsung Acer 6 ini barangnya nggak ada mereknya, kita sebutnya 6 itu apa default. Kita berdasarkan kategori, misalkan laptop gitu ya, laptop atau payment yang masih normal aja. Coba kita cari Nokia, Samsung. Di sini bisa lihat kurvanya. Yang paling tinggi ini adalah harga pasaran saat ini. Ini jika ini di paling atas, maka pasti dipastikan ini mengalami kerugian. Harga barang lebih tinggi, harga barang saat ini lebih tinggi daripada nominal pinjaman. Kurvanya sini untung aja di minus 4 juta, turun ya ke bawah, harga pasarannya di atas. Oke, kita close. Lanjut yang keempat, grafik chart kombinasi, fungsinya sebagai pembanding outlet satu dengan outlet yang lain, mana barang kalian dapat dikontrol full dari sistem sehingga dapat mengetahui real time keadaan barang kalian yang saat ini masih aktif masing-masing outlet, dengan tujuan agar pihak gadainya dapat monitoring agar tidak terjadi kerugian dalam menyimpan barang gadaian yang cukup lama dikarenakan harga pasar yang relatif naik turun, sehingga user atau pihak gadai dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dan juga kadang bisa juga merubah regulasi perusahaan jika terlalu lama barang gadainya di gudang ya, kalau terhitung akan mengalami kerugian. Grafik chart kombinasi ini berdasarkan outlet, ada di sini. Kita double klik. Nah, ini outlet yang tampil di bawah, outlet RAM 1, 123, BSD 12. Nah, secara keseluruhan kita bisa lihat hijau ini harga pasarannya, biru ini total selisihnya. Kami nominal pinjamannya, jadi masih plus ya, dia belum jadi belum ada kerugian berdasarkan outlet. Jadi kita dari outlet bisa ngecek di sini kerugian keuntungan berdasarkan nominal pinjaman yang basic sekali. Di sini tidak ada kerugian 1962, dimana harga pasarannya lebih tinggi ya daripada nominal pinjaman.
potret BSD1 sama BSD2 mengalami kerugian secara basic profitnya. Ini di luar bunga, denda dan lain-lain, ini ngomongin pinjaman aja. Ini juga kita bisa cari berdasarkan misalkan kategori handphone data masing-masing. Di sini BSD1 mengalami kerugian, keuntungan terbesarnya ada di alam sutra 3 ya. Simbol 1,4 ya, lumayan ya, daripada yang lain. Di situ juga bisa difilter seperti chart-chart yang lainnya berdasarkan item name, besaran brand, payment status, item nomornya, item name-nya. Kita close. Yang kelima ini adalah selesai. Cukup sekian video kali ini.